Tahun baru, target baru, resolusi baru, pencapaian baru, pola baru, belum tentu. Bisa jadi polanya masih pola yang lama. Pola yang sama yang itu-itu lagi, yang sudah teruji tidak efektif tapi tidak kunjung diganti. Albert Einstein pernah mengatakan, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Begitu juga dengan resolusi pencapaian tahun baru untuk bisa mencapai hal-hal baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Hanya akan menjadi sebuah kegilaan jika kita terus mengulang pola yang lama yang sudah jelas tidak teruji efektif tapi kita harapkan bisa memperoleh hasil yang baru. Jadi, bagaimana menyiasati pola lama yang tidak efektif ini? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu pola efektif atau tidak? Bagaimana menyiasatinya dengan menciptakan pola yang baru yang lebih teruji efektif agar bisa mendekatkan kita dengan resolusi yang kita harapkan untuk dicapai? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Agus Kanalendra kali ini di tahun 2022 dengan tampilan baru dari Life Restoration serial video sebagaimana Anda sudah melihatnya sejak awal intro tadi. Mengawali video ini, saya ingin membuka dengan sebuah ucapan selamat. Selamat tahun baru 2022. Selamat mengalami pembaharuan tahun, pembaharuan resolusi, dan semoga juga pembaharuan pola. Kalau pola yang lama sudah teruji efektif, maka semoga kita bisa perbaharui dengan meningkatkan efektivitasnya. Jika pola yang lama belum teruji efektif, semoga kita bisa menyiasatinya dengan menciptakan pola baru yang lebih efektif sesuai dengan tema dari video kali ini yang menjadi video pertama untuk mengawali tahun 2022. Tapi tidak lupa, sebelum kita masuk ke tema bahasan kita di video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini. Dengan Anda like video ini akan lebih membantu bagi YouTube untuk lebih mempopulerkan video ini ke berbagai beranda orang-orang banyak di luar sana, sehingga lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dibahas di video kali ini. Dan juga tentunya subscribe YouTube channel ini, kalau Anda belum subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya Anda bisa mendapatkan lebih banyak notifikasi ketika saya mengunggah berbagai konten inspirasi terbaru di YouTube channel ini. Bagi Anda yang sudah subscribe ke YouTube channel ini dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi, sangat mungkin Anda sudah menyadari bahwa dalam setiap minggunya sudah ada 3 video yang secara rutin diunggah di YouTube channel ini. Di awal minggu ada 1 Minute Restoration, inspirasi singkat berdurasi 1 menit yang dikemas secara artistik untuk menemani Anda mengawali minggu dengan lebih inspiratif. Di pertengahan minggu ada Life Restoration Podcast yang dikemas dalam bentuk audiogram yang didesain untuk menemani Anda menyelami setiap minggunya dengan inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan. Dan di akhir minggu seperti saat ini ada Life Restoration serial video yang didesain untuk membersamai Anda menutup akhir minggu dengan kesan tersendiri. Dan ngomong-ngomong, sambil sebuah pengumuman sederhana, di tahun 2022 ini akan ada 2 video lagi yang menyusul. Yang pertama, sebuah video tersendiri yang saya kemas dengan nama Motivational Restoration. Dan yang kedua adalah video dari berbagai live streaming saya yang nantinya akan dimasukkan juga ke dalam YouTube channel ini. Jadi sekali lagi, pastikan Anda subscribe ke YouTube channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Sehingga nantinya ketika berbagai pembaharuan itu diunggah, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Kembali ke tema bahasan kita di video kali ini. Awal tahun menjadi sebuah momentum yang bisa dikatakan cukup sakral dan memberikan energi tersendiri. Hal ini karena awal tahun menjadi sebuah periode di mana banyak perusahaan dan organisasi mulai menetapkan target pencapaian baru untuk dicapai di tahun baru dan kemudian menyiapkan berbagai strategi perencanaan untuk mencapainya. Bukan hanya secara organisasi atau perusahaan, secara individu kita juga memiliki naluri alami untuk mengalami pembaharuan di dalam hidup ini, di mana pembaharuan ini seringkali disertakan ke dalam momentum awal tahun sebagai sebuah resolusi pencapaian. Seperti di tahun 2022 ini, sangat mungkin ada berbagai resolusi pencapaian yang Anda tetapkan untuk dicapai di tahun ini, bukan? Bisa jadi ada yang ingin lebih sehat, lebih langsing, lebih produktif, lebih disiplin, lebih bagus dalam beribadah, dan begitu banyak resolusi pencapaian lainnya. Semua itu sangat wajar dan manusiawi adanya, karena sebagai manusia, seperti saya katakan tadi, kita memiliki naluri alami untuk mengalami pembaharuan, atau lebih tepatnya untuk mengalami peningkatan kualitas hidup dari waktu ke waktu.
Hal ini juga yang menjadikan begitu banyak bahasan-bahasan seputar desain resolusi dan pencapaian resolusi ini menghiasi berbagai lini masa di sosial media di awal tahun seperti sekarang ini. Lebih banyak orang menyebutnya dengan nama goal setting atau penataan pencapaian tujuan. Sayangnya, ada begitu banyak orang yang bisa menetapkan goal setting dengan begitu baik. Mereka bisa menata goal atau tujuan pencapaian dan meletakkannya di lini masa dengan begitu baik dan menetapkan perencanaan yang sangat baik adanya. Tetapi mereka melupakan satu hal, yaitu pattern setting atau penataan pola. Penataan pola inilah yang padahal paling banyak mempengaruhi pencapaian sebuah resolusi. Bayangkan, kita ingin mencapai sebuah resolusi baru yang tidak pernah kita capai sebelumnya, tapi kita hanya mengulang pola-pola yang lama yang padahal sudah teruji tidak efektif adanya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Anda sudah bisa menebaknya, bukan? Albert Einstein menyebutnya sebagai sebuah kegilaan. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saya lebih halus menyebutnya dengan nama kesia-siaan. Ya, sebetulnya istilah itu juga masih agak terlalu kasar sih, karena sebetulnya tidak ada yang sepenuhnya sia-sia. Di balik berbagai hal yang kita anggap sebagai hal yang sia-sia, pastinya ada hikmah pembelajaran yang bisa kita petik darinya. Begitu juga di berbagai pola-pola yang kita dapati tidak efektif. Meskipun terlihat tidak efektif dan terlihat sebagai hal yang sia-sia, sebetulnya ada banyak hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik dari pola itu agar tidak kita ulang ketika kita menciptakan pola baru nantinya. Jadi, seperti apa memulainya? Mari kita mulai saja bahasannya. Hal pertama yang harus kita sadari dan pahami betul-betul dalam menciptakan pola baru ini adalah sebuah hukum yang kita sebut hukum sebab akibat. Ada akibat, maka pasti ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Ada asap, maka pasti ada api. Ada api, maka ada asap. Ada hasil pencapaian resolusi, maka pasti ada pola yang melatarinya. Jika polanya berkualitas, maka pasti berkualitas juga pencapaian resolusinya. Jika polanya bermasalah, maka pasti bermasalah juga pencapaian resolusinya. Tapi, pola apa saja yang mempengaruhi pencapaian resolusi ini? Saya membaginya menjadi 4 pola. Pola menetapkan, pola melaksanakan, pola mengevaluasi, dan pola memperbaiki. Mari kita mulai bahas satu persatu. Kita mulai dari pola yang pertama, yaitu pola dalam menetapkan. Disadari atau tidak, ada begitu banyak resolusi pencapaian yang berakhir sia-sia atau tidak tercapai dengan baik. Karena memang sejak awal ditetapkannya saja, resolusi pencapaian itu tidak ditetapkan dengan berkualitas. Ya, kalau dari awal ditetapkan saja sudah bermasalah, maka otomatis tahap pola-pola berikutnya sudah pasti ikut bermasalah. Jangan dulu membicarakan pelaksanaan, evaluasi atau perbaikan. Baru dari tahap penetapan saja sudah bermasalah adanya. Ada cukup banyak panduan yang beredar saat ini yang seringkali digunakan untuk bisa menetapkan resolusi pencapaian yang berkualitas. Tapi salah satu yang paling umum beredar saat ini adalah yang kita sebut dengan nama kaidah SMART. Sebuah resolusi pencapaian ditetapkan haruslah dengan mengikuti kaidah SMART ini agar penetapannya berkualitas. SMART sendiri merupakan sebuah kaidah penetapan resolusi pencapaian yang terdiri dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Mari kita mulai membahasnya. Yang pertama, spesifik. Apakah resolusi pencapaian yang kita desain sudah bersifat spesifik atau masih terlalu luas? Kita hanya menetapkan tahun ini saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Saya ingin menciptakan pencapaian yang lebih baik. Pencapaian dalam hal apa? Maka kita perlu menetapkan dengan lebih spesifik terlebih dahulu. Aspek apa yang ingin kita tingkatkan? Apakah aspek fisik? Apakah itu aspek keuangan? Apakah aspek kebiasaan, kedisiplinan, dan lain sebagainya? Pastikan dulu aspek itu didefinisikan secara spesifik. Menetapkan aspek resolusi pencapaian secara spesifik membantu kita untuk mengerahkan kekuatan fokus dan kekuatan kehendak dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar untuk bisa serempak dan serentak mewujudkan resolusi pencapaian itu. Jadi, pastikan resolusi pencapaian itu didesain secara spesifik dan tidak terlalu banyak. Kenapa demikian? Karena begitu Anda menerapkan terlalu banyak, yang terjadi adalah fokus dari pikiran Anda sendiri menjadi pecah karenanya. Tetapkan satu resolusi yang paling penting, satu resolusi yang paling prioritas, di mana jika resolusi itu tercapai, ia akan membuka jalan untuk tercapainya resolusi-resolusi lain, baik di tahun ini ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua yaitu measurable. Measurable artinya terukur. Bisakah pencapaian resolusi itu kita definisikan secara terukur? Bukan hanya dalam bentuk kata-kata lebih baik, lebih berkualitas, lebih sehat. Ya, hal-hal itu cukup membantu. Akan tetapi apa indikatornya bahwa hal itu sudah terukur? Jika Anda mendefinisikan lebih baik dalam hal keuangan, maka berapa banyak peningkatannya dari segi jumlah? Jika Anda mendefinisikan menjadi lebih sehat, bagaimana mengukurnya? Apakah dari berat badan? Apakah dari tekanan darah? Atau dari berbagai hal lain yang bisa Anda ukur? Bagaimana Anda bisa menciptakan sesuatu peningkatan jika ukurannya saja tidak ada? Ingat, kita tidak bisa meningkatkan apapun yang tidak bisa kita ukur. Yang ketiga yaitu achievable.
Achievable ini sudah dibahas juga sebagian di poin spesifik, yaitu poin pencapaian yang kita tetapkan ini haruslah bersifat realistis. Jangan sampai menetapkan begitu banyak resolusi yang terdengar luar biasa dan fantastis, tapi dalam kenyataannya hal itu tidak bisa kita wujudkan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Entah itu waktu, entah itu biaya, entah itu kemampuan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya menetapkan resolusi, tapi juga kita mengevaluasi kemampuan kita untuk nantinya mengerahkan upaya terbaik dalam mencapai resolusi itu. Kalau sejak awal pencapaian resolusi itu sudah tidak realistis, tidak achievable, maka yang terjadi akan ada penolakan atau pemberontakan dari sistem kesadaran kita yang menyabotase gerak langkah kita nantinya dalam mewujudkan resolusi itu. Yang keempat yaitu relevan. Saya memaknai istilah relevan ini sebagai resolusi pencapaian yang kita tetapkan relevan atau sejalan dengan nilai kebahagiaan yang kita harapkan. Artinya, ada sebuah landasan emosional yang kuat yang bisa membantu kita untuk memperjuangkan resolusi pencapaian ini. Ada sebuah alasan yang kuat melandasinya. Dengan kata lain, Anda bisa menjawab pertanyaan, kenapa Anda ingin mencapai resolusi pencapaian ini? Kalau resolusi pencapaian itu ditetapkan hanya karena sebuah alasan, ya karena saya ingin, maka tidak ada kekuatan emosional yang mendasarinya untuk membantu Anda bergerak menuju target pencapaian itu. Ingat, kita mungkin menetapkan target pencapaian secara logis, tapi kita bergerak mencapainya dengan kekuatan emosional yang mendorong kita, karena dari kekuatan emosional itu lahirlah motivasi dan determinasi. Maka pastikan Anda punya sebuah alasan yang kuat, yang relevan, yang melatari Anda untuk menetapkan resolusi pencapaian itu, karena hal itu sedemikian pentingnya untuk dicapai, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang terakhir yaitu time base. Time base ini sendiri mengacu kepada bagaimana Anda mengelola diri Anda dalam menjalani waktu. Saya tidak mengatakan mengelola waktu. Kenapa? Karena waktu tidak bisa dikelola. Setiap dari kita punya waktu 24 jam, dan 24 jam ini tidak bisa kita apa-apakan. Sudah demikian adanya. Yang bisa kita kelola adalah cara kita dalam menjalani waktu. Maka dalam time base ini Anda bisa menetapkan kapan Anda ingin mewujudkan pencapaian resolusi itu, kapan batas akhir Anda akan mewujudkannya, dan bagaimana Anda mengatur diri Anda dalam menjalani waktu untuk nantinya melaksanakan pola-pola strategi pelaksanaan untuk mencapai resolusi ini. Dengan kata lain, hal ini akan membawa kita menuju poin kedua, yaitu pola melaksanakan. Perencanaan sebaik apapun tidak akan membawa hasil jika tidak ada pelaksanaan. Maka di bagian pola yang kedua yaitu pola melaksanakan. Pola melaksanakan adalah wujud nyata dari serangkaian aksi penetapan tujuan yang sudah smart ini untuk kemudian kita bumikan menjadi langkah-langkah nyata yang bisa mendekatkan kita untuk nantinya mencapainya. Membicarakan pola melaksanakan akan banyak berhubungan dengan bagaimana kita mengelola diri kita dalam menjalani waktu. Maka saya seringkali mengatakan, pastikan berbagai target tujuan yang sudah smart tadi bisa kita bumikan menjadi sebuah rangkaian kebiasaan harian yang nantinya akan membawa kita menuju pencapaiannya. Contohnya begini, jika Anda menetapkan resolusi pencapaian untuk bisa lebih sehat, maka jenis kebiasaan apa yang harus Anda jaga agar nantinya ketika Anda rutin melaksanakan kebiasaan itu secara harian, hal itu akan mendekatkan Anda menuju versi baru diri Anda yang lebih sehat tadi. Jika Anda memimpikan target finansial yang lebih baik, maka jenis kebiasaan apa yang harus diadaptasi agar nantinya dengan melakukan segala kebiasaan tersebut akan mendekatkan diri Anda menuju perubahan kondisi finansial yang lebih baik. Untuk bisa menetapkan kebiasaan ini, hal-hal yang harus kita renungkan adalah 1. Apakah kebiasaan itu kita yakini teruji efektif secara realistis, bahwa kalau kita lakukan secara konsisten akan mendekatkan kita menuju resolusi pencapaian yang kita tetapkan? Jika iya, maka hal ini bisa kita laksanakan. Yang kedua, bisakah kebiasaan itu menjadi sebuah bentuk kebiasaan rutin yang kita lakukan setiap hari? Kenapa hal ini penting? Karena konsistensi adalah kunci dari kedisiplinan. Hasil dari konsistensi inilah yang lama-lama menciptakan pola baru. Tapi lagi-lagi, kalau pola baru ini tidak teruji efektif, kita yakini tidak akan mendekatkan kita menuju resolusi pencapaian yang kita harapkan. Untuk apa kita melaksanakan pola ini? Maka pola ini harus kita evaluasi nantinya. Disinilah kita mulai masuk ke tahap ketiga, yaitu pola mengevaluasi. Di pola menetapkan, kita ingin memastikan resolusi pencapaian yang kita tetapkan ditetapkan dengan mengikuti kaidah yang berkualitas. Di pola melaksanakan, kita memastikan bahwa tujuan dari pencapaian itu bisa kita bumikan menjadi sebuah strategi pelaksanaan yang kita tahu akan mendekatkan kita mencapainya, dan kita tahu hal itu bisa kita lakukan rutin. Dengan kata lain, di strategi melaksanakan kita untuk sejenak melupakan dulu target pencapaian itu, kita hanya fokus pada bagaimana menjaga agar kebiasaan ini bisa dilakukan secara konsisten.
konsisten. Tapi, hanya melaksanakan tanpa mengevaluasi juga berpotensi membawa kita pada titik yang tidak tentu arah. Di titik inilah kita mulai masuk ke pola yang ketiga, yaitu pola mengevaluasi. Ketika mengevaluasi, hal ini akan mengajak kita untuk kembali mengingat tujuan pencapaian yang kita tetapkan di fase SMART tadi. Disinilah kita mulai mengevaluasi berbagai kebiasaan yang sudah kita lakukan secara rutin. Ingat, rutin, bukan hanya sekali-sekali. Ketika hal itu sudah kita lakukan secara rutin, sejauh mana hal ini sudah mendekatkan kita untuk menuju hasil akhir yang berkualitas tadi. Contoh, bagi mereka yang ingin lebih sehat dalam bentuk menurunkan berat badan, mereka sudah menetapkan target penurunan berat badan secara ideal dalam bentuk SMART di akhir tahun. Mereka juga sudah membagi bagaimana berat badan ideal ini dibagi menjadi beberapa bulan atau beberapa minggu. Sudah ada target-target pencapaian setiap minggu dan bulannya. Nah, ketika mereka mulai melaksanakan kebiasaan menjaga pola makan yang sehat, menjaga pola olahraganya, mereka tidak perlu lagi mengingat angka-angka yang mereka tetapkan sehubungan dengan berat badan ini. Tapi, seiring waktu berlalu ketika mereka mengevaluasi, saatnya mereka mulai menghubungkan kebiasaan yang mereka lakukan dengan hasil yang tercipta dari kebiasaan itu. Jika mereka sudah melakukan kebiasaan secara rutin, tapi hasilnya tidak kunjung bergerak, maka di sini kita perlu mengevaluasi hal apa yang perlu kita perbaiki agar nantinya tercipta efektivitas. Itulah kenapa di pola menetapkan terdapat kaidah untuk memastikan bahwa resolusi pencapaian yang kita tetapkan bisa diukur atau terukur, measurable. Jika hal ini saja sudah tidak bisa terukur, bagaimana kita bisa mengevaluasi? Jika tidak bisa kita evaluasi, maka bagaimana kita bisa memperbaikinya? Karena tidak ada titik-titik yang kita ketahui harus kita perbaiki. Hal ini sepenuhnya menjadi sebuah zona yang abu-abu yang kita tidak ketahui isinya. Di dalam fase mengevaluasi ini sangat penting untuk kita bisa memiliki data yang memadai. Untuk bisa memiliki data yang memadai, seberapa jauh yang kita lakukan telah mendekatkan kita menuju resolusi pencapaian yang kita tetapkan, maka paling tidak kita harus memastikan pelaksanaan yang kita lakukan bisa diukur. Akan lebih baik lagi kalau pelaksanaan yang kita lakukan ini sudah terjaga konsistensinya. Semakin ia konsisten, maka semakin kita mendapatkan data yang terukur seberapa jauh aktivitas ini mendekatkan kita menuju resolusi akhir pencapaian. Nah, setelah mendapatkan hasil dari evaluasi ini, barulah kita akan bermuara pada dua keputusan. Teruskan atau perbaiki. Saat ini saya hanya akan fokus pada teruskan atau perbaiki. Sebetulnya masih ada opsi tingkatkan. Tetapi di tahapan awal membangun kebiasaan, opsi meningkatkan ini seringkali menjadi satu hal yang menyita energi di awal-awal. Jadi, lebih baik hal ini baru kita tingkatkan ketika ia sudah betul-betul terjaga sebagai sebuah kebiasaan yang benar-benar konsisten. Saat itulah kita mulai bisa meningkatkan aspek-aspek yang ada di dalamnya. Nah, untuk bisa memahaminya dan lebih mudah, bolehlah kalau saya sendiri sedikit berbagi bagaimana pengalaman saya dalam mempraktekkan keempat pola tadi. Mari kita mulai dari pengalaman pribadi saya di pola menetapkan. Di tahun 2021, saya menetapkan sebuah resolusi pencapaian aktif berbagi secara konsisten di media sosial setiap hari, minggu, dan bulan. Maka apa yang saya lakukan? Saya mengerucutkan resolusi pencapaian saya secara spesifik hanya pada aspek aktif berbagi di media sosial. Apakah tidak ada resolusi lain yang saya wujudkan tahun 2021? Ada, tetapi hal itu saya letakkan sebagai resolusi sekunder. Hal ini agar tidak mendistraksi saya dalam proses mewujudkan resolusi primer saya, yaitu aktif berbagi di media sosial setiap harinya. Berikutnya dari segi keterukuran atau measurable. Apakah resolusi pencapaian saya terukur? Yes, ada kata setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di sana. Maka yang saya lakukan kemudian menerjemahkan hal itu menjadi sebuah storyboard, di mana di setiap harinya ada rangkaian konten yang saya siapkan, di mana konten-konten itu ditujukan untuk media menjaga konsistensi saya dalam berbagi di media sosial. Dari kaidah achievable, apakah hal itu masuk akal? Yes, saya memiliki tim desain yang kompeten untuk itu, dan saya pribadi juga memiliki kemampuan dalam mencermati desain yang mereka buat, sehingga hal ini menjadi sebuah resolusi pencapaian yang masuk akal. Dari segi relevansi, apakah resolusi pencapaian ini relevan dengan nilai kebahagiaan saya? Yes, hal ini karena bertahun-tahun saya sudah merasa gemas dengan berbagai aktivitas kebiasaan yang saya lakukan, karena aktivitas mendesain dan berbagi di media sosial sebetulnya saya lakukan sudah sejak lama. Akan tetapi dari tahun ke tahun ada saja hal yang membuat konsistensinya terganggu. Itulah kenapa di tahun 2021 saya membuat sebuah keputusan tegas. Kali ini, tahun 2021 saya ingin memastikan konsisten setiap harinya terjaga, setiap minggunya, setiap bulannya. Dan puji syukur hal itu memang tercapai di tahun 2021.
Dan bagaimana dari segi time base atau dari segi pengaturan waktunya, hal itu sudah dijelaskan tadi, yaitu bagaimana saya menjadwalkan postingannya keluar di setiap harinya. Tapi hal ini membawa saya lebih jauh lagi, yaitu bagaimana saya melakukan pengelolaan diri saya dalam menjalani waktu agar saya memiliki waktu yang cukup bersama tim untuk menyiapkan berbagai konten-konten itu. Hal ini tentunya membawa saya pada fase pelaksanaan atau pola melaksanakan. Di fase melaksanakan ini juga barulah kenyataan akan bertemu dengan harapan. Di fase ini juga berbagai kepahitan biasanya mulai terjadi. Hal ini karena contohnya dalam pengalaman saya ketika saya menyiapkan berbagai rencana konten-konten yang akan diposting di sosial media saya juga masih harus memfasilitasi sesi coaching, konseling, dan terapi untuk para klien individual, belum lagi sesi pelatihan untuk para klien korporasi, sehingga disinilah berbagai desakan-desakan, godaan, dan dorongan mulai muncul. Ada kalanya kendala-kendala juga mulai muncul yang tidak terhindarkan yang membuat saya harus menghela nafas panjang karena ternyata tidak semudah yang direncanakan. Tapi dari sana saya belajar, maka secara tidak langsung saya juga mulai masuk ke proses evaluasi, di mana saya mulai masuk ke pola mengevaluasi. Di dalam pola mengevaluasi ini saya mulai mencari tahu hal-hal apa saja yang seringkali bermasalah dari waktu ke waktu, hal-hal apa saja yang efektif dan hal mana yang tidak efektif. Disinilah saya mulai menata ulang berbagai strategi perencanaan dan pelaksanaan ini menjadi strategi yang lebih solid, untuk kemudian diperbaiki di pola keempat, yaitu pola memperbaiki. Kalau Anda termasuk yang mengikuti jejak pertumbuhan dari sosial media saya, utamanya di YouTube channel ini, Anda sendiri mungkin mendapati bahwa di awal pertama kali saya meluncurkan YouTube channel ini, hanya ada satu video per minggu yang saya keluarkan. Karena saya masih menjaga kebiasaan saya dalam menjaga konsistensi tadi. Nah, baru seiring waktu berjalan, saya mulai melengkapi sehingga menjadi 2 video per minggu dan saat ini menjadi 3 video per minggu. Diperlukan pola mengevaluasi yang sangat kuat untuk mencari tahu di mana kita harus memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki, di mana kita perlu menghilangkan hal-hal yang harus kita hilangkan, dan di mana kita perlu melakukan hal baru yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Berbekal semua itu, sampailah saya di akhir tahun 2021 dan sekarang di awal tahun 2022 membersamai Anda menghadirkan berbagai konten inspiratif terbaru lainnya. Nah, sekian bahasan dari Life Restoration serial video kali ini. Pastikan resolusi baru yang kita tetapkan didukung dengan pola baru yang memang efektivitasnya sejalan dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh resolusi ini. Dimulai dari pola menetapkan, pola melaksanakan, pola mengevaluasi, dan pola memperbaiki. Akhir kata, sampai jumpa di konten lainnya bersama saya Algus Kanalendra, baik itu di Life Restoration serial video episode berikutnya ataupun di konten-konten lain yang sudah ada selama ini, atau bisa juga di konten terbaru yang akan mulai diluncurkan di tahun 2022 ini. Jadi, sekali lagi, pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Saya tidak sabar untuk berbagi lebih banyak konten inspiratif terbaru lainnya bersama Anda di YouTube channel ini di tahun 2022. Sebelum menutup video kali ini, saya juga ingin mengajak Anda untuk menuliskan di kolom komentar apa kiranya resolusi pencapaian yang Anda ingin wujudkan di tahun 2022 ini, agar saya bisa ikut mendoakan resolusi pencapaian Anda terwujud dengan efektif dan kita juga bisa saling mendoakan satu sama lain di tahun 2022 ini. Semoga segala resolusi pencapaian yang kita tetapkan bisa tercapai dengan efektif dan membawa kebaikan bagi diri kita, bagi orang di sekitar kita, dan bagi sebanyak mungkin orang di luar sana. Akhir kata, sampai jumpa di konten lainnya bersama saya Algus Kanalendra. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.